teman-teman, jadi di video kali ini gue dikasih kesempatan untuk berkunjung dan main ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Sudah foto aja? Ya. Mangga. Bisa. Mangga. Untuk ada. Waduh, siapa namanya? Saya Diva. Diva. Adi. Berdua aja ini. Iya. Adi. Aslinya timnya bertiga. Adi sama siapa? Puki. Ya masuk aja. Ngobrol dulu santai. Duduk. Nah itu yang bikin kita tertarik itu kok bisa cepet? Ngedit kapan? Ngeditnya sampai nggak tidur saya, Pak. Nah itu yang bikin saya selalu tuh paginya ikut ngantri, malamnya langsung bisa jam berapa sih saya cek dulu ya? Pagi. Pagi jam 5, Pak. Jam 5, oh iya. Pagi jam 5 udah gini. Wah cepet bisa langsung publish sih. Top ininya gimana? Kenapa bisa terpikirkan? Saya dikabarin sama teman saya ada kerja ini Pak. Ada job fair gitu. Acara yang akan ada dari sini mau. Temen kerja di mana? Temen kerja di GCM-nya Pak. Oh GCM-nya. Di bagian kayak. Oh baru buka yang baru. Iya, yang baru buka. Iya, makanya sih wah bagus banget nih. Saya ngobrol sama teman saya, Ki, mau nggak kita bikin acara, mau bikin konten di sini? Kita pokoknya ini kontennya itu buat ngajakin sama kasih tahu ke teman-teman yang lain kalau ada di ini. Itu sih. Itu kan. Ya, Terus mau. awalnya scriptnya boleh nih kalau kamu bisa. Jadi kita dari kan harusnya kan berangkatnya kan dari pagi tuh Pak. Ya. Tapi pagi nyiapin skrip dulu tuh. Nah itu. Apa? Terus ide-idenya gimana? Ya. Sampai waktu datang tuh kita kan itu kan ramai bener tuh Pak. Kalau bener kan saya pikir, Ki ini kayaknya kalau ramai bener harus antri berjam-jam itu gimana? Sanggup apa enggak ya? Sanggup pokoknya kita gas. Terus udah Nanti jam berapa mulai ngomong antri? antri dari jam Habis duhur. Tapi habis dulu sudah terlalu. Iya, udah. Kalau yang dari pagi kasih ya. Iya, sampai pagi. Kalau habis dulu cepet. Pagi itu kita muter-muter Pak. Kamu muter dulu. Muter-muter ngeliatin waduh ini gimana nih mau jadi apa enggak. Terus waktu jam 11-an tuh kita juga izin ke sana tuh. Pak boleh nggak saya bikin konten di sini? Oh boleh silakan. Tapi jangan mengganggu kayak aktivitas itu ya. Punya Pak. Terus akhirnya kita ambil dari belakang gitu. Ya kiri kanan sih orang-orang yang ini pada ngeliatin gitu. Ada yang nanya kayak Mas ngapain gitu. Terus saya bikin video udah lama kan belum baru mulai. Terus akhirnya kita masuk ke dalam. Awalnya tuh yang pikiran kita tuh mau nanya ke panitia dulu Pak. Cuman dilihat waktu acara itu tuh panitianya lagi pada sibuk daripada punya kerjaan masing-masing kan. Akhirnya saya ngomong sama temennya, Ki kayaknya nggak bisa nanya ke panitia dulu deh. Udah kita pokoknya ngejelasin stand-stand yang ada aja biar teman-teman tuh tahu ada apa aja. Terus pas saya ngelakuin video itu kan saya kan sekalian nge-scan nih Pak, ngasih ke teman-teman gitu. Iya, diri dulu kan itu. Bagaimana terus waktu cuman sayangnya kemarin tuh saya ngajak ngobrol ke satu stand Pak. Mau niatnya kan mau kayak Kak, ngajelasin ceritanya apa? Saya lupa ya sebutinnya Pak. Kalian nggak boleh ditengah gitu aja nggak apa-apa. Enggak, kemarin tuh mau izin ke salah satu PT saya kan. Pak boleh nggak saya interview di sini mau nanya misalkan apa tuh cari PT-nya untuk orangnya tuh yang lama tuh aktivitasnya apa gitu pokoknya terus perusahaannya udah pindah apa. Cuman saya nanya ke dua stand tuh jawabnya gini, aduh Mas nggak bisa. Sibuk kayaknya. Terus saya katanya kayak Sibuk. boleh tapi jangan hitam satu stand. Jadi akhirnya kita daripada kita memaksakan yang kita pengen, ya udah kita menjadinya semua yang di situ kan kayak walaupun ada hambatan yang mungkin cari jalan keluar aja gitu Pak. Terus waktu udah menjelasin semua nih kita bingung nih apa nih ya gitu buat ngisi waktu itu menjelaskan semua berarti baca dulu ini ya lowongan ya. Iya benar baca lowongan. Terus akhirnya cobalah tanya teman-teman yang lagi ngelamar aja. Terus ada banyak tuh Pak teman-teman kita yang pada sana Pak. Ada ya? Ini jadi reunian Pak. Gitu ya. Lah dari jurusan apa gitu Pak. Dari jurusan ini jurusan itu ketemu. Terus mereka kayak masih ada kerja, ada yang kayak kesini cuma buat ke job itu cuma buat kayak lihat-lihat aja gitu. Nah kemarin saya ngasih ke Bukabit ini video dari netizen ya bagus kata saya itu perlu diapresiasi. Ya udah itu ada yang perusahaan itu dikasih satu ini, ya udah kasih ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya sedikit yang kita berikan, cuma lebih ke penghargaannya biar lebih semangat gitu. Karena untuk jadi content creator itu tidak mudah, susah perjuangannya. Saya juga pernah ngedit itu satu tuh, aduh, saya pernah nyoba ngedit ya, dari sensor, aduh satu tuh berat. Ini bisa diselesaikan malam semuanya. Nggak tidur sampai subuh. Satu beres satu dikirim. Itu salah satu perjuangan. Yang memang namanya bekerja, namanya merintis harus capek dulu ya. Tidak bisa mau semua yang YouTuber juga sudah dicapai dulu. Tapi konsepnya bagus sih, niatnya membantu aja. Niatnya membantu, nanti bikin konten apa bantu, nanti masalah uang atau masih nanti bisa menyusul. Kayak sedikit lah yang kita barangkali ada di apa perusahaan yang bisa tertarik dengan kontennya, oh join, nah seperti itu. Pesan dari saya jangan berhenti, terus aja meskipun sekolah kuliahnya atau kerja ya jadikan hal yang positif gitu belum. Tuh. Makanya saya lihat ini pasti alatnya masih sederhana tapi dengan alat sederhana HP yang mereka Xiaomi. Vivo. Poco. Poco mah lumayan. Poco X3. Ngeditnya pakai apa? CapCut. Iya. CapCut ya. Bukan CapCut ini, pakai sederhana. Itu makanya pas bikin mau konten pasti mau konten ini, udah langsung balas konten, udah ketebak. Ya, saya paling sering maaf ya kalau misalkan saya bikinnya nggak kayak profesional gitu. Kan masih sama-sama belajar. Bahkan saya tuh nggak nyangka aku bisa bilang kayak gini, pengalaman yang berharga. Ya saya juga ngerti kalau saya tuh masih pemula banget. Saya mengucapkan terima kasih banyak sama hadiah yang diberikan. Ya ini sangat bermakna buat saya sendiri. Jangan dilihat dari barangnya ya. Iya. Tapi lihat dari semangat yang kita berikan buat kreator-kreator muda. Karena kalau mencari pekerjaan kan saya tahu sendiri dengan jumlah lowongan yang 1260, yang ngelamar itu hampir total 3000. Kalau yang daftar 6700, tapi yang kita tempelin kita hitung 3700. Hari pertama 2400, hari pertama 2022, hari kedua 1700-an. Total 3700-an. Kan nggak mungkin terisi semua. Itu pun kan nggak mungkin dari 1200 terisi. Tahun kemarin aja tuh lowongan yang 1300 terisi cuma 700. Gitu. Jadi makanya ketika bikin konten bagus itu sebenarnya memberi peluang buat mencari sambung. Dulu aja waktu saya lulus tahun baru lulus. Baru waktu selesai upload tuh kan kirim ke WA sama itu Pak. Itu teman-teman langsung ya, wah dia tadi ada di situ langsung pada ke sana. Membantu kita juga promosi. Pak, kalau kemarin tuh acara job fair itu tujuannya apa sih Pak? Jadi job fair itu tujuannya untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Jadi si pencari kerja tidak usah jauh-jauh nih. Saya mau melamar perusahaan A yang letaknya di mana gitu ya. Oh iya. Nah kita kebetulan si pemberi kerja juga butuh karyawan untuk posisinya. Makanya kita ada anggarannya, kita ada tiap tahun biasanya kita schedulekan untuk perusahaan job fair tiap tahun. Kita biasanya 30 perusahaan. Kebetulan kemarin itu ada 30 perusahaan, 17-nya itu dari kota Cirebon. Terus ada 3 dari Jakarta, ada 2 dari Bandung, kemudian ada 1 dari Brebes, itu PT Bintang Indokarya bilang. Nah kita bikin sesuatu yang agak ini ya, ada untuk khusus disabilitas. Khusus disabilitas ada 2 perusahaan, PT Big yang di Brebes sama PT Suzuki Cinta Damai. Suzuki Cinta Damai itu untuk posisi salesman. Meskipun ini baru ya, Suzuki Cinta Damai itu baru memproyeksikan, kebetulan sudah ada 7 orang yang sudah kerja di sana dan membutuhkan sekitar 5 orang lagi. Kalau untuk PT Big itu katanya butuh 10 orang. Nah, seperti itu. Kalau menggelar acara kayak kemarin itu Pak, ada hambatannya nggak sih Pak? Hambatannya ya jelas, yang pertama itu untuk menghubungi perusahaan itu agak sulit. Karena apa? Ya, karena job fair ini sudah banyak dilaksanakan di beberapa kota, seperti di Kuningan sudah, terus yang di Abang-Abang ya sebelumnya sudah banyak. Kita agak kesulitan karena beberapa perusahaan juga sudah mengikuti job fair di sana. Kita benar-benar pengen cari perusahaan yang memang butuh karyawan, bukan sekedar untuk promosi brand aja gitu. Makanya kita lebih selektif memilih perusahaan, lowongannya apa saja supaya nanti nggak PHP tuh yang cari kerja. Wah ini cuma ajang promosi aja, tapi tetap kita ada datanya, lowongannya berapa. Nanti kan ke depannya dari lowongan itu kita akan kejar lagi sebulan sampai 3 bulan.
sudah terisi belum, sudah ada perekrutan belum. Jadi benar-benar memang lowongan itu terisi. Adapun kalau nggak terisi, mungkin jadi evaluasi juga apakah alamannya tidak memenuhi syarat atau gimana. Oh gitu Pak. Terus kalau kemarin itu Pak, jumlah yang datang itu berapa pada hari pertama sampai hari kedua? Oke. Kita awalnya membuka registrasi online di IG Pengantar Kerja, ada linknya. Yang daftar itu ada 6.700. 6.700. Ya, 6.700 semua. Yang hari pertama itu ada 2020. Hari pertama 2020, hari kedua 1.745. Jadi kalau di total 2 hari itu 3.737. Wow. Yang daftar. Tapi sebenarnya menurun sih. Tahun kemarin itu nyampe 5.000 yang di CSB. Tahu nggak yang CSB? Belum. Belum, masih sekolah ya. Iya. Yang CSB itu nyampe 5.000. Kalau sekarang turunnya mudah-mudahan pengangguran sudah menurun. Iya, amin. Terus kalau kemarin itu tuh Pak, ini kalau dari Disna ada cara lagi nggak sih Pak seperti yang kayak gini Disnaker? Sebenarnya kalau kita di Snaker, kalau acara untuk perekrutan ada beberapa perusahaan yang suka bekerja sama seperti BTPN Syariah, kemudian ada PT OS Najaya, kemudian yang sering itu PMM. Kerjasamanya apa? Kita perekrutan kayak sebulan sekali khusus satu perusahaan tersebut. Cek aja di IG Pengantar Kerja, itu nanti bisa melihat perusahaan mana sih yang mau ada perekrutan. Tapi kalau untuk Geofair karena skalanya besar, itu biasanya setahun 1 kali di bulan Juli atau Agustus. Oh, kalau dari kemarin datanya nih Pak, yang lulusan SMK atau sederajat sama yang S1 itu Pak, presentasinya banyakan mana ya Pak? Kalau presentasi pasti lebih banyak SMK. Oh. Saya lupa lagi itu harus lihat data dulu, mau lihat data atau gimana? Saya udah paling banyak itu SMK, yang kedua adalah S1. Sisanya D3, SMP sedikit sih. SD kayaknya nggak ada kalau SD. Berarti bisa dikatakan mayoritas buat yang datang kemarin tuh anak-anak umur 18-19 tahun ya Pak? Betul sekali. Kan di registrasi itu kan tertulis ya usia berapa, SMK berapa. Yang paling banyak itu yaitu lulusan tahun 2023. Iya, fresh graduate. Fresh graduate 23, 22. Meskipun ya ada beberapa lulusan juga. Kalau misalkan ingin melamar pekerjaan nih Pak, ada tips nggak sih Pak kalau misalkan ingin melamar kerja gitu? Kalau ingin melamar kerja, kalau melamar pekerja itu seperti melamar cewek Mas. Jadi kalau mau melamar kerja, kita harus melihat dulu perusahaan itu di bidang apa, posisi jabatannya apa. Nah kita searching dulu nih, misalnya ada lowongan akuntansi. Terus akuntansi itu kita harus tahu dulu akuntansi apa namanya tuh. Kalau akuntansi itu bidang pekerjaan seperti apa? Kalau punya basic kan enak ya. Misalnya kita lulusan akuntansi, sarjana akuntansi atau SMK jurusan akuntansi lebih enak. Terus perusahaan itu udah di bidang apa? Jadi kan ketika ditanya, saya melamar ke PT A misalnya. Nanti kalau si pewawancaranya nanya, kalau perusahaan ini bidang apa ya? Kita ini bingung, bidang apa ya? Kita harus tahu dulu perusahaan bidang apa, jual apa, harus cari informasi mengenai perusahaan tersebut secara utuh. Jadi ketika diwawancara kerja itu si perusahaan tertarik karena dia sudah menggali kita juga menggali dia, jadi saling menggali. Kalau timbul kecocokan, insya Allah terjadi matching gitu. Berarti itu sih pendekatan apa ya? Pendekatan dulu. Tapi itu sih di pas wawancara. Tapi kesulitan itu pas ngelamar, benar nggak? Wah, kita ngasih CV nih. CV saya bagus enggak? Keterima enggak? Kunci di CV itu sebenarnya nggak usah terlalu variatif atau apa, boleh variatif tapi yang penting jelas dibaca, jelas dibacanya, nggak ada tipe, jangan sampai ada tipe ya. Apalagi ya salah ketik tiba-tiba kurang teliti orangnya ini. Terus yang penting nomor telepon harus selalu aktif. Oh betul. Biar bisa dihubungi ya. Biar bisa dihubungi. Kemudian tunjukkan keunggulan kita di CV itu apa. Misalnya kalau kita lulus jurusan apa, jelaskan di sana jurusannya, terus jurusan kita tuh ngerjain apa, apalagi kalau pengalaman ya. Kalau pengalaman kita pernah kerja jurusan apa, jelasin sedikit apa yang pernah kita kerjakan. Kemudian kalau kita nilainya tinggi, itu kalau bisa agak gede tulisannya, berarti pas lihat CV itu langsung tertuju ke tinggi gitu. Atau kita lulusan universitas bagus atau sekolah bagus, bisa rada bold kelihatan, dia lulusannya dari SMK ini, SMK 1 kan bagus ya. Yang satu misalnya jurusannya LPL, nilainya sekian. Nah, tunjukin ke
tapi jangan terlalu banyak karena HRD paling ngelihat sekilas. Itu yang pertama. Yang kedua yang tak kalah ininya, kita melamar itu sesuai dengan yang kita tuju klasifikasi jabatannya. Contohnya, laki-laki usia maksimal sekian, jurusan apa. Kita jangan memaksakan melamar lah, barangkali masuk. Nah, lebih baik fokus ke yang memang sesuai dengan kriteria. Kalau misalnya kemarin di job fair kemarin banyak kan 30 perusahaan. Kita fokusnya kita lulusan apa, jurusan apa, cari yang memang sesuai dengan bidang kita. Nah, kalau fokus itu kita bisa masuk screening gitu. Kalau nggak fokus, contohnya aja laki-laki dibutuhkan, perempuan daftar, otomatis langsung dilewat kan? Ada ini perempuan, terus minta S1, ini SMA, udah langsung lewat gitu seperti itu. Tapi kalau udah masuk kualifikasi, nanti masuk. Nanti si perusahaan juga, Pak saya kok nggak dipanggil wawancara, lamaran saya dibaca enggak. Nah kalau itu tuh tergantung perusahaannya. Misalnya ada perusahaan ketika di screening ada 100, tapi perusahaannya butuh wawancara 20 misalnya, pasti akan dipilah cuma 20 yang diambil. Tapi jangan khawatir, itu yang sisanya itu kalau misalnya pas screening 20 nggak masuk, dia akan ngambil yang itu database. Tuh. Kita dulu waktu sekolah tuh Pak sempat nanya ke guru kita kan, kalau wawancara tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak menjebak. Kalau kerja tuh Pak, kayak misalkan contoh menjebak pertanyaan, kamu kerja di sini misalkan ya, mau digaji berapa tuh Pak? Jawabannya enggak itu bagaimana Pak? Sebenarnya kalau yang pertanyaan-pertanyaan itu sering-sering lihat konten-konten HR aja, kayak Tina, siapa lagi itu banyak dibahas di sana. Ya salah satunya tadi kamu pengen gaji berapa? Ya yang pertama itu searching dulu posisi kita itu, misalnya akunting dengan lulusan SMA gaji berapa? Gitu ya Pak. Sorry, yang pertama itu UMK dulu. Kita melamar di perusahaan mana nih? Misalnya kalau kita masih di sekitar Cirebon, UMK Cirebon berapa? 2,4. Oke. Lulusan apa? Lulusannya akunting misalnya. Searching dulu di Cirebon akunting berapa sih? Gitu. Nah nanti kalau minta yang gaji jangan sampai di bawah UMK itu. Kamu pengen gaji berapa sih? Jangan gajinya terserah perusahaan aja. Nah, itu kan kalau kata kita, ya udah saya gaji setengah. Nah, jadi jawabannya misalnya berdasarkan klasifikasi gaji yang saya searching di internet untuk posisi ini di lokasinya di Cirebon itu gajinya range sekitar 2,4 sampai 3.500 bisa seperti itu. Itu sih nanti tergantung yang apa-apa. Nanti di sana kan nego. Karena di perusahaan juga pengalaman baru aja masuk pengen gaji sekian. Berarti bisa dikatakan kalau mau lamar kerja itu harus pendekatan dulu sampai benar-benar apa ya? Iya, jadi harus cari informasi dulu. Kita mau melamar perusahaan itu tuh perusahaan bergerak di bidang apa? Kalau bisa yang dijualnya produk apa aja, terus marketing berapa, segala macam harus tahu dulu. Berarti Bapak punya motivasi nggak Pak buat teman-teman yang masih kayak nyari kerja gitu? Nah ini sebenarnya saya mau memberikan tips ini dari beberapa HRD yang saya ini kok. Tapi HRD juga sih suka curhat ke saya, kok nyari kerja sekarang tuh susah cari pencari kerja. Padahal kan lihat sendiri pencari kerja banyak. Iya. Nah, gitu. Kenapa? Karena sekarang tuh generasi sekarang tuh banyak yang daya juangnya lemah. Iya, daya juangnya lemah. Contohnya begini, ketika melamar, kamu mau daftar perusahaan saya? Iya Pak. Kamu mau melamar siapa? Posisi apa-apa yang adanya kan? Oke, itu pertama. Dia nggak searching dulu. Oke. Terus, oke, kamu posisi ini mau nggak misalnya? Itu ada bang, saya nggak bisa sebutkan. Kalau posisi itu kerjanya berat nggak Pak? Jadi dia sudah nanya dulu. Berat nggak Pak? Atau ada posisi yang gampang nggak Pak? Kan perusahaan juga ini mau ngelamar kerja. Hal seperti itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia bekerja, udah masuk kerja, baru aja seminggu udah tanpa kabar. Jadi itu hal yang harus dihindari. Karena ketika melamar jangan kamu siap di tempat kemana saja siap, kamu siap begini siap, jangan siap-siap aja. Terus digali, dinego, jadi harus komitmen. Kalau kita memang butuh, ya harus siap. Seperti itu. Jangan sampai baru ada beberapa saya nggak disebut juga cerita baru jalan seminggu udah nggak ada, itu nggak ada etikanya. Kalau mau, Pak saya sudah tidak kuat, saya tidak sanggup dengannya, itu bisa diobrolin. Nanti perusahaan itu apakah lawan yang saya berikan terlalu tinggi, ataukah dia tidak mampu? Nanti ya silakan. Nah itu dengan baik-baik keluar.
jangan dipaksakan juga lah. Kalau misalnya sudah nggak kuat jangan sampai stres. Kalau memang kuat jadi kuncinya sih kalau generasi sekarang tuh mental dulu yang dikuatin. Mental dikuatin. Karena apa? Karena zaman Covid 2 tahun kan, Covid 2 tahun sehingga banyak apa namanya? Banyak tatap muka, bukan tatap muka, apa namanya? Daring. Itu banyak daring sehingga info yang disampaikan kurang jelas. Kebetulan saya juga mengelola BKK, lulusan BKK juga yang saya tanyakan. Hampir sih lulusan itu Covid itu banyak yang melanjutkan. Ada yang lanjut karena dia merasa belum siap untuk masuk dunia kerja. Itu sih mental yang pertama, mental kerjanya harus kuat. Terima kasih ya Pak, terus ngobrol-ngobrolnya. Siap. Pak, Ya. saya tuh ngeliatin kiri kanan tuh Pak, luas banget tuh, Ya. Pak. Boleh nggak sih Pak saya keliling? Boleh, silakan. Ini namanya ruangan apa Pak? Ini ruangan, kalau ini ruangan buat meeting, bisa di setting kalau misalnya lagi ada meeting kayak gini, kalau ada meeting nanti sini susun. Oh, iya. Ini ruang anak kerja namanya. Ada lagi ruang aula di atas. Untuk yang lebih besar. Ruang sekretaris. Di ruang sekretariat. Sekretariat. Boleh Pak. Ini ruangnya kabit. Ini yang bikin lantai kemarin. Oh iya, makasih ya. Iya. Saya sampai bagus juga kontennya. Boleh masuk dulu, boleh. Ruangan juga. Terhitung. Kalau ada waktu ya panggil ya. Oh iya, ngomong kontennya. Iya. Mantap bisa. Udah kerja belum sebenarnya? Belum, baru lulus Mas. Kelas 1. SM? Baru jurusan RPL. Kemarin makan kemana? Kemarin enggak kita ini Pak. Cuma kelas yang ada di Ngisi waktu buat kuliah. Oh, boleh. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain kan. Mau kuliah di mana? Di UNC sama di Idan Pak. OMC-nya Brixton itu ya? Yang di Brixton OMC-nya? Iya yang di Batu belah, ini ya Brixton kan? Broken Stone. Brixton. Jadi ini yang bikin konten itu paling 5 orang. Jadi 5 orang kumpulan tongkrongan bikin konten yang tiganya kerja. Dua sebagai dua kerja. Sehingga Siapa dengan Mas Eva? Adit Pak. Adit. Adit. Oh Adit, ya itu Adit. Mana yang Adit ya, anak bapak. Bapak ada yang itu. Adit. Adit oh Pak. Adit namanya. Aditya. sana Boleh mau lihat mau keliling. Ini siapa dulu? Iya, enggak. Sebenarnya. Konten kemarin Bos, Mas Firman. Mas Ayam. Mas Ayam. Iya. ada Saya Rudy banyak Salim. kemarin. Ada Rudy Salim. Halo Mas. Halo Mas, Bisa. sudah kafir. Oh. Ya, Lanjut lagi. Boleh nggak? Iya Mas. mangga. Ayo mulai. Ini rajin Pak Agus tadi yang ngobrol, rajin nyiram. Oh ini yang isinya. Ya, Namanya bagus kaos semua Pak. ruang santai. Ruang santai. Enaknya yang lagi sini Pak. Ini yang lagi PKL apa Pak? Ya, kenal nggak? Enggak. Bukan SMA 1 Ini kedaung apa? ke daunnya itu. Ayo lanjut. Ini ruangan apa Pak? Ini ruangan LPK. Pelatihan di sini. Masih kedua. Pelatihan juga. Kalau kita tuh cuma jalan. Lembaga LPK, Balai Latihan Kerja kalau nggak salah. Oh itu sorry. LPK UPT Latihan Kerja. Oh latihan kayak. Latihan Kerja. BLK lah. Oh iya iya. BLK. Kita ada 2 latihan tuh.
ada pelatihan kelas sama digital desain grafis. Desain grafis. Dulu belajar desain grafis cuma tipis-tipis, Pak. Nanti bisa ikut pelatihan di sini. Iya. Boleh kalau ikut pelatihan itu di jadwalnya apa itu? Ada jadwalnya, nanti saya kasih brosur. Ada jadwalnya di bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus. Ini paling bisa share ke teman-teman. Boleh, nanti saya teman-teman. Iya. Cuma warga kota, khusus warga kota. Oh, warga kota Cipuan. Ya, kalau kabupaten nanti ada di LTK kabupaten. Oh iya, ini kan dinas kota ya. Dinas kota. Lanjut. Ini ruangan apa? Ini ruangan aula kita di sini. Ini biasanya aula ini dipakai buat rapat, kemudian dipakai buat ruang rekrutmen juga. Beberapa perusahaan yang kerja sama kita akan melakukan rekrutmen di sini. Kebetulan sudah ada jadwal juga BTPN Syariah, hasil Jubel kemarin mau ada rekrutan tanggal 31. Oh, berarti bisa di sini. Iya, 31 Juli sudah meminta. Kemudian dari OS Sengaja bulan Agustus tanggalnya belum, tapi suratnya sudah masuk. Luas banget ya, Pak. Ya, cukup untuk 60 orang pelamar. Jadi kita hasil Jubel kemarin kan nggak sekedar ini aja, jadi dijadwalkan untuk kegiatan perekrutannya di sini untuk BTPN Syariah. Ada beberapa perusahaan juga di sana walk-in interview, PT Tongji sama PT Tongji, PT Gerage MPI, kemudian ada Indomaret juga melakukan interview di sana. Berarti di sini nih karyawan-karyawan di sini jam kerjanya kapan? Ya, jam kerja itu mulai masuk kerja jam setengah 8 sampai jam 14. Jam 16 ya, jam 4. Oh, kayak di sekolah nggak sih, Pak? Kayak akhirnya? Tuh, ada terjadi dulu. Oh, Jadi, kemudian kita apel pagi biasa. Kalau Senin sampai Kamis itu apel pagi. Kalau Jumat biasanya olahraga. Cuma olahraga senam gitu, Pak? Ya, olahraga senam. Terus kadang ada yang futsal juga. Tapi ada juga yang bersih-bersih. Kita diatur jadwal setiap hari. Pak, terima kasih banyak ya udah dikasih kesempatan buat ngobrol sama Bapak, buat keliling-keliling mengenal tentang lingkungan dinas tenaga kerja. Saya mengucapkan terima kasih banyak udah dikasih kesempatan di sini. Maaf kalau misalkan video kami masih banyak kurangnya. Nanti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan dari dinas tenaga kerja, ini saya bakal ikut lagi Pak. Sama-sama, juga terima kasih ya Pak atas kontennya. Oke teman-teman, jadi itulah video gua di kantor dinas tenaga kerja Kota Cirebon. Jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian supaya video ini makin ramai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa komen di bawah biar gua harus ngapain lagi. Bye bye.